Shalom semua. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Haleluya. Ya, selamat pagi semua. Mari kita mulai berdoa. Haleluya. Segar ya pagi hari. Haleluya. Baik ya, waktu sudah menunjukkan jam 5 lewat 1 menit. Maka kita memulai mezbah doa kita. Mari kita serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan mengucap syukur. Berterima kasih Engkau sungguh baik bagi kami sepanjang malam yang telah kami lalui. Betapa indahnya Tuhan ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan kalau kami ada pada pagi hari ini, kami bisa bangun pagi, kami dapat bergabung di dalam doa mezbah ini ya Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mau memuji, menyembah-Mu. Layakan kami, kuduskan kami Tuhan, agar kami dapat menyembah-Mu, memuji-Mu, berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian. Betapa hatiku berterima kasih. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanmu, segenap hidupku, jiwa
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku menjadi rekamanmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Haleluya Tuhan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku menjadi Allahku seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku menjaga Allahku seumur hidupku. Haleluya. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi persembahan yang hidup Tuhan. Kembali lagi kami menyembah-Mu pada pagi ini Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami, oh Yesus Tuhan. Kami tidak jemu-jemu menyembah-Mu Tuhan. Pada pagi hari sebelum kami melakukan kegiatan kami menyembahlah kami memuji Engkau Yesus. Layakkan kami, kuduskan kami Tuhan. Engkaulah segalanya, oh Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Biarlah kami mempersembahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sungguh memerlukan Engkau Yesus, Allah yang berkuasa. Oh Yesus. Terima kasih kalau kami ada. Terima kasih kalau kami dapat bangun. Terima kasih kalau kami dapat menghirup udara yang segar. Yesus, terima kasih. Haleluya. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari
memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, haleluya, haleluya. Kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup. Oh, bawa hidup memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lah Tuhan kami ada sebagaimana ada ya Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami tidak henti untuk menyembah memuji-Mu. Di dalam penyembahan kami Tuhan setiap pagi Tuhan. Sungguh Tuhan kami kagum akan Engkau, Allah yang setia, Allah yang tak pernah berubah, kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan. Sungguh ajaib nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami percaya pengagungan, pujian, penyembahan kami, Roh Kudus telah menyempurnakannya di hadapan hadirat Bapa. Saat ini Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu, urapan-Mu atas kami sekalian. Biarlah Tuhan kami dapat memahami kebenaran firman-Mu Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih segala kuasa apapun yang tidak berasal dari Allah, yang menghambat firman-Mu dan kuasanya. Kami sehati, kami ikat patahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus, Engkau pimpin Tuhan kami dalam memahami kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya, yang diberkati katakan, amin, 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 amin. Haleluya. Baik, selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi Pak Wagem, Pak Marbun, Pak Siahaan, dan Inang Aritonang, dan Ibu Rio, Kakak Pesta. Kenapa dimatiin videonya Kak Pesta? Haleluya. Baik ya, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan ya. Kita bersyukur ya pada kalau kemarin kita sudah memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya. Jadi ialah ya bangsa kita semakin maju ya, semakin cinta tanah air saudara. Karena kita juga sebagai bangsa Indonesia ya kita harus menghargai pengorbanan pahlawan yang telah gugur di medan perang. Nah pada kesempatan ini saya membawa renungan bagi kita. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal yang keempat. Saya share bagi kita ya. Kitab Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kitab Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu.
Nah, saudaraku kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus dalam kitab Efesus ini, ya, dia mengirim surat kepada jemaat di Efesus, ya, dan saya percaya bahwa surat ini juga, ya, buat kita semua yang memahami kebenaran firman Tuhan. Dia katakan, aku menasihatkan kamu. Apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus di sini, dikatakan bahwa supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, kita telah dipanggil. Dan oleh sebab itu kita berpadanan dengan panggilan kita. Nah, apa saja panggilan yang dikatakan Alkitab bagi kita sebagai orang yang percaya? Ada 5 hal yang di mana Alkitab memberitakan kepada kita bahwa kita dipanggil, ya, oleh Kristus, saudara. Nah, pertama panggilan itu adalah panggilan untuk percaya, untuk diselamatkan. Ya, saya ulangi, panggilan yang pertama bagi kita adalah panggilan, ya, untuk percaya, untuk diselamatkan. Kita dipanggil semua untuk percaya. Tujuannya apa? Supaya tidak ada yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita dipanggil untuk itu. Dan yang kedua, panggilan berikutnya adalah panggilan untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil semua untuk melayani Tuhan. Siapapun di antara kita, saudara, yang berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, Dia adalah milikku dan aku adalah miliknya, maka kita juga dipanggil, saudara, untuk melayani Tuhan. Nah, tentu sering saya katakan melayani Tuhan ini bukan hanya harus jadi pendeta, tetapi banyak hal panggilan Tuhan bagi kita, saudara. Kalau Allah telah melengkapi kita dengan karunia-karunia, maka justru panggilan itu kita pergunakan seluruh karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Allah memberikan kepada kita karunia untuk memperlengkapi kita, untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, panggilan untuk diberkati. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, Allah memanggil kita supaya Ia memberkati kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau di dalam perjanjian lama, Allah memberikan janji kepada Abraham supaya lewat kehidupan Abraham kita diberkati, saudara. Nah, pada kesempatan ini juga Tuhan panggil kita di dalam umat perjanjian baru. Kita diberkati melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dan yang ketiga, panggilan yang berikutnya adalah, panggilan yang keempat adalah panggilan supaya kita hidup menderita bersama dengan Dia. Ya, firman Tuhan yang berkata bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi kita dipanggil juga untuk menderita bersama dengan Dia. Itulah sebabnya sebagai kita orang yang percaya, saudara, kita rela untuk dibenci oleh dunia ini. Kita rela, saudaraku kekasih, untuk tidak kita diterima oleh dunia ini, saudara. Kita rela, bagi saudara, kita dikucilkan hanya untuk mempertahankan iman kita. Dan untuk itulah kita dipanggil, kata firman Tuhan, untuk kita menderita bersama dengan Dia. Dan yang terakhir, saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita dipanggil, saudara, untuk supaya apa? Supaya kita dikuduskan. Kita harus kudus. Sebab firman Tuhan yang berkata, saudara, tanpa kekudusan manusia tidak berkenan kepada Allah. Tanpa kekudusan manusia tidak mungkin kita bisa menggapai Allah, saudara. Itulah sebabnya kitab suci mengatakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Nah, pada pagi hari ini, saudaraku kekasih dalam Tuhan, mari kita melangkah bersama Tuhan dengan panggilan yang sudah diberitakan oleh firman Tuhan bagi kita. Pertama tadi kita harus percaya untuk diselamatkan. Dan ya dan amin. Itulah sebabnya kita menjadi pengikut Kristus. Yang kedua kita harus, ya, kita kita dipanggil untuk diberkati. Kita dipanggil untuk menderita. Kita dipanggil untuk kita dipanggil untuk apa tadi? Ya, untuk dikuduskan, ya. Dan
Ya, coba mana tahu kita lupa, saya coba sharing kepada kita Bapak Saudara ya. Pertama, ya kita lihat di sini. Ya, kelihatan ya. Hah? Udah ke-share ya. Oke, kita dipanggil untuk percaya dan diselamatkan. Yang kedua, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, kita dipanggil untuk menderita bersama dengan Dia. Yang keempat, kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Dan yang kelima, kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah dan diberkati, saudaraku. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, panggilan ini mari kita hidupi sepanjang hari ini. Saya percaya saudara, kalau kita hidup dalam panggilan ini, berpadanan dengan panggilan ini, saudaraku kekasih dalam Tuhan, maka kita pasti disertai oleh Tuhan sepanjang hari ini. Dan ayat yang kedua dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, pada kesempatan ini juga Roh Kudus, Rasul Paulus menasihatkan kita supaya kita selalu rendah hati. Ya, rendah hati. Rendah hati ini saudaraku kekasih dalam Tuhan, bukan harus kita membuku-buku ya, badan, enggak. Ya, rendah hati di sini adalah sikap hati, ya. Satu, rendah hati itu bisa juga dipahami, bisa cepat sekali untuk mengampuni orang lain. Itu sifat orang yang rendah hati, saudara. Tidak menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Apapun yang dia miliki, sesuatu hal yang dia diberkati, berarti dia sadar bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, jadi sikap rendah hati ini kita harus ya tunjukkan. Dan dikatakan berikutnya, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, bantulah sesama kita. Jangan ya, kalau memang kita ya bisa membantu orang lain, tidak harus semua dengan hepeng ya untuk membantu orang lain, saudara. Tetapi dalam pikiran kita, waktu kita bisa kita membantu orang lain. Ya, dan kita nggak mungkin bisa membantu orang lain, Bapak Saudara, tanpa kita hidup saling mengasihi. Terlebih secara khusus kepada warga GBI Kota Daud, ya mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling mengampuni kalau ada orang yang bersalah di antara kita, saudara. Ya, karena namanya juga manusia, tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahan. Ya, jadi oleh sebab itu, mari kita hidup dalam kasih, sebagaimana Allah mengasihi kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Maranatha. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, hamba telah menyampaikan firman-Mu kepada umat yang Engkau kasihi ya Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan firman ini Tuhan menjadi rema di dalam hati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami Tuhan pelaku firman-Mu dan bukan hanya pendengar saja ya Tuhan. Tuhan terima kasih, terpujilah nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, saudaraku kasih dalam Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Saya minta dengan hormat hambanya Bapak Wakil Gembala ya untuk menyampaikan doa syafaat kita pada hari ini. Ya, pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Wagem. Boleh hidupkan mic-nya, Pak? Pak Wagem, mic-nya. Siapa, Gem? Iya. Sudah, Pak Gem? Iya, oke, silakan, Pak. Haleluya. Haleluya. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, sebab Tuhan Yesus baik. Buat firman-Mu yang sudah kami terima, Tuhan, kami mengucap syukur. Materaikan firman-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Jadikanlah kami jemaat-jemaat-Mu menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang sudah Tuhan pakai menjadi saluran berkat buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu
Pagi hari ini kembali kami bersama-sama Tuhan menyatukan hati kami di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati. Kembali kami memohon, meminta kepadamu Tuhan, pertolongan untuk bangsa kami. Tuhan, pulihkanlah bangsa kami, selamatkan, bebaskan bangsa kami dari COVID-19 ini. Kami memohon Tuhan, campur tangan Tuhan untuk menyelesaikan, menuntaskan COVID-19 yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Semua tim medis yang sedang bekerja dipakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk bisa melayani, menyembuhkan Tuhan setiap pasien-pasien yang terkena COVID-19. Berkati mereka, kuatkan, hiburkan mereka. Tuhan jugalah yang memberikan perlindungan kepada mereka. Bahkan setiap pasien-pasien yang sakit, Tuhan tolong jamah, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh luka bilur-bilur-Mu mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh rakyat Indonesia Tuhan yang ada kurang lebih 250 juta jiwa Tuhan. Kami memohon jamah, lembutkan hati mereka Tuhan, berikan kedisiplinan kepada mereka untuk mereka mau mematuhi protokol yang sudah dibuat oleh pemerintah kami Tuhan, supaya mereka mau Tuhan menjaga diri mereka, mereka mau berhati-hati Tuhan di dalam menjalankan setiap aktivitas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati semua pemimpin-pemimpin bangsa kami dari yang tertinggi, presiden kami, wakil presiden kami, sampai ke tingkat-tingkat daerah Tuhan, sampai yang paling bawah, mereka semua diberkati oleh Tuhan, diberikan hikmat, diberikan roh takut akan Tuhan, mereka juga diberikan perlindungan, keluarga-keluarga mereka juga diberikan perlindungan. Kami memohon Tuhan, pakai lagi semua pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, untuk mereka bisa menjalankan roda pemerintahan bangsa kami ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, TNI Polri yang ada diberkati oleh Tuhan. Mereka diberikan hikmat, diberikan kesanggupan, kemampuan untuk mereka juga bisa menjalankan tugas-tugas mereka. Bahkan mereka mau tetap Tuhan mempertahankan NKRI di tengah-tengah bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami juga mau berdoa buat semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di gereja GBI Kota Daud. Mereka pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga yang ada mulai dari yang paling kecil, dewasa, sampai orang tua. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada, biar pagi hari ini berkat-berkat-Mu turun atas mereka semua. Kami juga memohon perlindungan-Mu atas setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berikan juga hikmat, kehati-hatian kepada mereka di dalam mereka melakukan setiap aktivitas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa bagi semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sakit, siapapun mereka, dimanapun mereka berada Tuhan, jamah sembuhkan mereka oleh luka bilur-bilur-Mu, mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Biar mujizat Tuhan terjadi. Begitu juga setiap masalah Tuhan yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, masalah usaha pekerjaan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, kiranya Tuhan yang menolong jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Cukupkanlah kebutuhan-kebutuhan mereka di masa COVID-19 ini yang diberhentikan bekerja. Tuhan tolong buka jalan, berikan pekerjaan yang lebih baik lagi, yang berusaha dibuat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hikmat kepada anak-anak mereka Tuhan di dalam studi mereka. Cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan di dalam studi mereka, khususnya untuk mengikuti pelajaran online di rumah-rumah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara khusus pagi hari ini kami mau berdoa buat setiap pergumulan-pergumulan yang ada, khususnya hamba-Mu Bapak Adam yang ada di Pekanbaru. Kiranya belas kasihan-Mu turun atas hamba-Mu ini. Tuhan tolong dia, apapun pergumulan, masalah-masalah yang ada, khususnya untuk penjualan tanah atau rumah yang ada di Pekanbaru. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan bela dia. Berikan kemenangan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Kalau ada niat-niat orang yang jahat kepada dia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan proyek
pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh hamba-Mu, Bapak Sidabutar Tuhan. Engkau Allah juga yang memberikan perlindungan kepada dia, kepada tukang-tukangnya. Tuhan tolong berikan kesatian kerjasama yang baik. Kami menjauhkan dari mereka segala kebangkrutan, segala kerugian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati semua jemaat-jemaat-Mu, berkati semua para pelayan-Mu, berkati semua para diaken yang ada, hamba-hamba-Mu. Begitu juga berkati Bapak Gembala kami Tuhan, Ibu Gembala kami, anak-anak mereka. Biar Tuhan yang terus memberikan kekuatan penghiburan kepada mereka. Bahkan Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, begitu juga kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti doa pagi hari ini Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, berkat-berkat-Mu turun atas mereka. Hamba-Mu Ito Pesta diberkati oleh Tuhan, Bapak Siahan diberkati oleh Tuhan, keluarganya diberkati oleh Tuhan, Bapak Marbun juga diberkati oleh Tuhan, setiap pergumulannya bahkan kerinduannya Tuhan untuk memiliki seorang anak laki-laki. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan kesehatan kepada mereka, berikan kesuburan, berikan benih ilahi kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang memberikan keturunan seorang anak laki-laki kepada mereka. Biarlah ini menjadi penghiburan, menjadi kesaksian bagi mereka bahwa mereka punya Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu Aritonang juga diberkati oleh Tuhan, keluarganya Pak Aritonang juga diberkati oleh Tuhan, Ibu Rio juga diberkati oleh Tuhan. Siapapun kami yang mengikuti doa pagi ini, kiranya belas kasihan-Mu, anugerah-Mu yang besar Tuhan berikan kepada kami semua. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami serahkan semua rencana aktivitas kegiatan kami di sepanjang hari ini. Bahkan doa puasa nanti siang Tuhan diberkati oleh Tuhan. Begitu juga rencana ibadah penghiburan untuk keluarga Bapak Gembala kami. Tutup bungkus rencana ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Ingatkan, persiapkan jemaat-Mu. Berikan waktu kesempatan kepada mereka untuk kami boleh bersama-sama hadir di dalam ibadah penghiburan ini Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudaraku kekasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Anugerah dari Tuhan kita Yesus menyertai mengawali keluar masuk mulai pada pagi hari sampai malamnya. Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Baik saudara, jangan mati dulu. Ya, kita akan berdoa. Ya, satu, ya. Coba 1, 2, 3. Iya, oke. Oke, mantap. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Pagi semua. Semuanya. Semua. Selamat pagi. Berkati. Pak Gem, Pak Wagem, Pak Marbun, Mario. Iya, sama-sama Nantulang. Sama-sama. Oke, selamat ngopi-ngopi ya. Jangan nanya di WA. Oke, saya Dari pagi jogging. Ustaz, Oke, Gabriel,